Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumi MPD CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batang. Fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Zainal Arifin SPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Andika Kurniawan SPD. Modul 3.3.A.8 Koneksi antar materi, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pertanyaan pemantiknya adalah, bagaimana saya dapat mengaitkan intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya pelajari untuk menjadi landasan teori bagi rencana program atau kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat. Koneksi antar materi mencakup serangkaian kegiatan sesi yang mengaitkan modul-modul sebelumnya. Diharapkan pengetahuan, konsep, keterampilan, dan berbagai nilai-nilai yang telah dipelajari dan dipahami dapat memperkaya tulisan refleksi ini. Pertama, apa itu kepemimpinan murid atau student agency? Saat murid memiliki kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi, inilah maka murid akan memiliki apa yang disebut dengan agensi. Agensi dapat diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya. Dalam konsep kepemimpinan murid sebenarnya berakar pada prinsip murid memiliki kemampuan dan keinginan untuk mempengaruhi kehidupan mereka dan lingkungannya. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang memiliki keinginan, menyuarakan ide, menetapkan tujuan, bertindak aktif, dan melakukan refleksi untuk menghasilkan perubahan. Ketika murid menunjukkan agensi dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Melalui proses yang seperti ini, murid-murid akan secara alamiah mempelajari keterampilan belajar. Keterampilan belajar inilah sebuah keterampilan yang sangat penting yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka dan bukan hanya untuk saat ini. Murid mendemonstrasikan student agency ketika mereka mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Apa itu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid? Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid adalah program yang mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua melakukan penyelenggaraan program yang berdampak positif pada murid. Program sekolah yang dilaksanakan baik program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler adalah program yang mendukung atau mendorong kepemimpinan murid. Program yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensinya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri sesuai dengan suara, pilihan, dan kepemilikannya. Mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah tidak hanya murid belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan kontributif, tetapi juga memiliki pengalaman dan kebermaknaan. Pengalaman belajar ini akan memberikan bekal yang berdampak positif bagi kehidupan murid di masa depan. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Saya merasa senang dan termotivasi untuk selalu membangun dan menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Melibatkan murid saat program sekolah direncanakan,
dilaksanakan, dan dievaluasi, sehingga terwujud lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sebagaimana padi yang hanya akan tumbuh subur pada lingkungan yang sesuai, maka kepemimpinan murid pun akan tumbuh dengan subur di sekolah yang dapat menyediakan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Pentingnya kepemimpinan murid atau student agency dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya dengan memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Melalui suara, pilihan, dan kepemilikan inilah, murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul ini dengan modul-modul sebelumnya saling mendukung dan melengkapi dalam proses pembelajaran berpihak pada murid. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru mempunyai peran strategis untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid-murid sehingga mereka dapat bahagia dan selamat sebagai individu masyarakat. Adapun dalam pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid, hendaknya melibatkan murid dan memperhatikan pengembangan potensi atau kodrat murid. Dalam modul ini juga dibahas bahwa murid-murid adalah pribadi yang unik dan utuh, sehingga guru sebaiknya dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Koneksi dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dari seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai dan peran dari guru penggerak tidak terlepas dari cita-cita mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Guru memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan disebut inquiry apresiatif. Dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, dengan terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah dan mengembangkan aset atau potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan program sekolah yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.4 Budaya Positif. Lingkungan yang mendukung pengelolaan program yang berpihak pada murid dengan memperhatikan perkembangan bakat, minat, dan kebutuhan belajar murid. Ibarat petani, guru hendaknya mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menerapkan keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan budaya positif di sekolah. Koneksi dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan layanan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan solusi atas beragamnya karakteristik minat, profil, dan kebutuhan belajar murid. Sebelum merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru hendaknya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui aset atau kekuatan yang dimiliki oleh murid. Koneksi dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Guru menyiapkan kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi sosial pada diri murid. Teknik kesadaran diri atau mindfulness
menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang terkait dengan pengelolaan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid dapat berkembang dengan baik jika murid mempunyai keterampilan sosial emosional yang terasah, yang meliputi keterampilan kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Koneksi dengan modul 2.3 coaching. Coaching sebagai teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk menuntun murid dalam menggali potensi yang dimilikinya. Coaching juga memberikan keleluasaan murid-murid untuk mengembangkan proses berpikirnya. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, dan menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Koneksi dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak pada murid. Dasar pengambilan keputusan dari 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dengan arif dan bijaksana, terutama berkaitan dengan keputusan pencanangan program pengelolaan kepemimpinan murid yang dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral. Modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dan pengelola program sekolah harus dapat memetakan dan mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah, yang terdiri dari aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset lingkungan alam, aset finansial, aset politik, dan aset agama dan budaya. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan akan mengoptimalkan potensi sekolah sebagai komunitas belajar yang berpihak pada murid. Dengan berfokus pada aset yang dimiliki, maka prakarsa perubahan yang dengan inkuiri apresiatif dan tahapan bagja terhadap pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dan terlaksana dengan baik. Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pengembangan sekolah dengan memanfaatkan 7 aset atau modal yang dimiliki untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari elemen berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dalam pengelolaan program ini mengutamakan pada program yang berasal dari suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan menyediakan lingkungan yang menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan murid. Pengelolaan program ini tentunya harus melibatkan berbagai komunitas yang melingkupi kehidupan murid, dari komunitas keluarga, kelas, antar kelas, sekolah, dan komunitas luar sekolah. Fungsi komunitas ini bukan memberdayakan murid, tetapi justru menyediakan diri untuk diberdayakan murid dengan membantu mendorong terwujudnya ide, gagasan yang menjadi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jelaskan perspektif program yang berdampak positif pada murid dan bagaimana program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program dapat berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid adalah inisiasi dan pengelolaan sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Akhirnya terwujudkan rasa bahagia dan sejahtera atau well-being dan budaya positif di sekolah. Kodrat anak yang memiliki ragam potensi dan bakat dapat tergali dan dituntun menuju kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengenali program atau kegiatan sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, serta evaluasi yang dilakukan secara kolaboratif dan memberdayakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah.
maka dapat terwujud pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pelaksanaan program yang menjadikan murid sebagai pemimpin dalam proses belajarnya sendiri, murid mampu mempromosikan suara pilihan kepemilikan sendiri melalui proses yang memerdekakan sehingga murid mampu menjadi agen perubahan dan guru menjadi mitra belajar murid dengan menuntun dan memberikan umpan balik atas capaian perkembangan belajar murid. Evaluasi terhadap program atau kegiatan ini, maka guru dan murid berkolaborasi melakukan penilaian, refleksi, evaluasi secara menyeluruh, sistematis, berkala, dan berkelanjutan untuk mengukur seberapa efektif dampak positif yang tercapai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.